Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Reza Yudanike dan rekan saya Dewi Anjani akan memaparkan materi tentang transformasi. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menonton. Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan 3 subbab materi dari transformasi, yaitu yang pertama, pengertian transformasi, kedua, jenis-jenis transformasi, dan yang terakhir, matriks transformasi. Yang pertama yaitu pengertian transformasi. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Ada 2 jenis transformasi isometri sendiri, yaitu transformasi isometri langsung dan transformasi isometri berhadapan. Transformasi isometri langsung termasuk translasi dan rotasi, sedangkan transformasi isometri berhadapan termasuk refleksi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi. Di sini terdapat 4 jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi. Jenis-jenis transformasi yang pertama yaitu translasi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Penulisan atau notasi translasi sama dengan notasi vektor. Jika titik B ditranslasi sampai titik, maka dapat dinotasikan sebagai contoh. Untuk gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pergeseran sejauh A sejajar sumbu X atau bergeser ke kanan A lebih dari 0, ke kiri A kurang dari 0, dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y bergeser ke atas B lebih dari 0, ke bawah B kurang dari 0. Dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat juga ya teman-teman. Dengan A dan B adalah komponen translasi, bentuk-bentuk translasi sejauh atau A per B sebagai berikut. Bisa dilihat juga ya. Untuk lebih jelasnya mengenai proses translasi ini, kita dapat mengamati pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal dari translasi. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Pembahasannya, bayangan dari titik A oleh suatu transformasi namakan A aksen, 2 model yang biasa dipakai sebagai berikut. P A, B, A, X, Y sama dengan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. A, X, Y translasi sama dengan A aksen X plus A, Y plus B. Hasilnya akan sama saja, hanya sedikit beda cara penulisan, sehingga bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8 berarti T 7,8 bayangan A 2,3 sama dengan A aksen 2 ditambah 7,3 ditambah 8 sama dengan A aksen 9,11. Jenis transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan.
Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Ada 2 sifat penting dalam refleksi, yaitu yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Selanjutnya yaitu bentuk refleksi terhadap garis sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya teman-teman. Oke, masih semangat ya teman-teman. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai refleksi. Oke, mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, selain refleksi terhadap garis di atas, titik dan kurva juga bisa direfleksikan terhadap suatu garis. Y sama dengan M dikali X ditambah K. Berikut ini adalah refleksinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada sebuah tabel, nah itu ada titik dan ada juga garis atau kurva. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai titik terlebih dahulu. Nah, bahwa di titik awal, titik A dengan koordinat X, Y, bila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan M dikali X ditambah K, maka bayangannya yaitu A aksen dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung 1 dikurangi M kuadrat dikali X ditambah 2 dikali M dikali Y dibagi 1 ditambah M kuadrat, 1 dikali M dikali X dikurangi dalam kurung 1 dikurangi M kuadrat dikali Y dibagi 1 ditambah M kuadrat. Nah, berikutnya yaitu mengenai garis atau kurva yang mana kurva awalnya yaitu Y sama dengan Fx bila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan M dikali X ditambah K, maka bayangannya yaitu 2 dikali M dikali X aksen dikurangi dalam kurung 1 dikurangi M kuadrat dikali Y aksen dibagi 1 ditambah M kuadrat sama dengan F dalam kurung 1 dikurangi M kuadrat dikali X aksen ditambah 2 dikali M dikali Y aksen dibagi 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat sendiri ya teman-teman gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada sebuah soal, yaitu jika diketahui suatu segitiga di mana A dalam kurung 2,3, B dalam kurung 5,1, dan C dalam kurung 6,4. Nah, tentukan bayangan segitiga tersebut yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka pembahasannya yaitu, nah, karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah dalam kurung X, negatif Y. Nah, yang pertama yaitu untuk titik A dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yaitu A aksen dalam kurung 2, negatif 3. Nah, untuk yang kedua yaitu titik B dalam kurung 5,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yaitu B aksen dalam kurung 5, negatif 1. Dan yang ketiga, untuk titik C dalam kurung 6,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yaitu C aksen dalam kurung 6, negatif 4. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jenis transformasi yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi.
Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu titik A berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, dalam diagram Kartesius berikut ini adalah bentuk-bentuk rotasinya. Yang pertama yaitu rotasi pada titik 0 dengan koordinat 0,0. Nah, untuk gambarnya bisa lihat sendiri ya teman-teman pada tabel. Dan untuk bentuk persamaannya yaitu dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X, Y. Yang kedua yaitu rotasi pada titik P dengan koordinat A, B. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Dan untuk bentuk persamaannya yaitu dalam kurung X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan dalam kurung cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya ya teman-teman, yaitu titik P dalam kurung negatif 1,4 adalah diputar 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat di 0. Nah, tentukan koordinat bayangan titik P oleh rotasi itu. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Oke. Nah, perputaran 90 derajat searah jarum jam artinya sudut 0 sama dengan negatif 90 derajat. Bayangan dari titik P dalam kurung negatif 1,4 oleh rotasi 0, negatif 90, nah ditentukan sebagai berikut. Yaitu titik P dalam kurung negatif 1,4 menjadi P aksen dalam kurung negatif 1 dikali cos 90 derajat dikurangi 4 dikali sin 90 derajat, negatif 1 dikali sin 90 derajat ditambah 4 dikali cos 90 derajat. Nah, menjadi P aksen dalam kurung 0 dikurangi 4, negatif 1 ditambah 0. Nah, maka bayangan dari titik P yaitu P aksen dalam kurung negatif 4, negatif 1. Nah, selanjutnya yaitu jenis transformasi yang keempat yaitu dilatasi. Nah, dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Nah, dilatasi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dalam kurung D, K. Dengan D yaitu titik dilatasi yang merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi, dan K yaitu faktor dilatasi, yaitu faktor perkalian suatu bangun geometri yang didilatasikan. Nah, untuk konsep dilatasinya, nah teman-teman bisa lihat ya pada tabel dengan ketentuan K adalah faktor dilatasi. Nah, kemudian A adalah salah satu titik geometri dan A aksen adalah hasil dilatasi dari titik A. Nah, untuk faktor dilatasi ada 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk K lebih dari 1, nah maka bentuk dilatasinya seperti pada gambar 1 ya. Kemudian yang kedua yaitu 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bentuk dilatasinya seperti pada gambar 2. Yang ketiga yaitu K kurang dari negatif 1, maka bentuk dilatasinya seperti pada gambar ketiga. Dan yang keempat, negatif 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bentuk dilatasinya seperti pada gambar 4. Oke, berikut ini adalah lanjutan materi dilatasi ya teman-teman. Nah, dalam diagram Kartesius, nah bentuk dilatasi itu sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ya.
Nah, yang pertama yaitu dilatasi K pada titik O dengan koordinat 0,0. Nah, untuk gambar dilatasinya, teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Nah, dan untuk bentuk persamaannya yaitu yang pertama pada titik dengan koordinat X, Y didilatasi menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. Nah, dan untuk persamaan garisnya yaitu Fx didilatasi menjadi K dikali F dikali dalam kurung 1 dibagi K dikali X. Dan untuk yang kedua yaitu dilatasi K pada titik P dengan koordinat A, B. Nah, dan untuk bentuk gambarnya, nah teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Nah, untuk persamaannya yaitu pada titik X, Y didilatasi menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K dikali dalam kurung X dikurangi A, K dikali dalam kurung Y dikurangi B. Nah, dan untuk persamaan garisnya Y sama dengan Fx didilatasi menjadi B ditambah 1 dibagi K dikali dalam kurung Y dikurangi B sama dengan F dikali dalam kurung A ditambah 1 dibagi K dikali dalam kurung X dikurangi A. Nah, materi selanjutnya yaitu matriks transformasi ya teman-teman. Nah, secara umum transformasi geometri dapat dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu A, B, C, D yang memetakan titik X, Y ke titik X aksen, Y aksen dengan persamaan X aksen, Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikali X, Y atau X, Y sama dengan 1 dibagi AD dikurangi BC dikali D negatif B negatif C A dikali X aksen, Y aksen. Nah, untuk bentuk-bentuk transformasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada pencerminan. Nah, ini ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama yaitu terhadap sumbu X. Nah, maka bentuk matriksnya yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Yang kedua yaitu terhadap sumbu Y. Nah, maka bentuk matriksnya yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Yang ketiga yaitu terhadap garis Y sama dengan X, maka bentuk matriksnya yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dan yang keempat terhadap titik pusat 0,0, maka bentuk matriksnya yaitu 0, 1, 1, 0. Yang kedua yaitu pada rotasi sebesar alfa, maka bentuk matriksnya yaitu cos alfa negatif sin alfa, cos alfa. Dan yang ketiga yaitu pada dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor K, maka bentuk matriksnya yaitu K, 0, 0, K. Oke, berikut ini adalah contoh soalnya ya teman-teman. Nah, persamaan peta garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 12 karena refleksi terhadap garis Y dikurangi X sama dengan 0 dilanjutkan oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks negatif 3, 5, negatif 1, 1 adalah berikut ini adalah pembahasannya. Nah, diketahui matriksnya yaitu dengan rotasi 0, 1, 1, 0 dan transformasi negatif 3, 5, negatif 1, 1. Nah, maka persamaan garis direfleksi kemudian ditransformasi adalah yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks negatif 3, 5, negatif 1, 1 dikali matriks 0, 1, 1, 0 dikali X, Y sama dengan matriks 5, negatif 3, 1, negatif 1 dikali X aksen, Y aksen. Nah, untuk X, Y sama dengan negatif 1/2 dikali matriks negatif 3, 5, negatif 1, 1 dikali X aksen, Y aksen sama dengan X dikurangi 3 dikali Y aksen dibagi 2
dengan X dikurangi 5 dikali Y aksen dibagi 2. Nah, kemudian disubstitusikan ke garis 3X negatif 4Y sama dengan 12. Nah, maka 3 dikali dalam kurung X dikurangi 3 dikali Y aksen dibagi 2 dikurangi 4 dikali dalam kurung X dikurangi 5 dikali Y aksen dibagi 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya 3 dikali X aksen dikurangi 3 dikali Y aksen dikurangi 4 dikali dalam kurung X dikurangi 5 dikali Y aksen sama dengan 24. Nah, selanjutnya ini dikalikan ya teman-teman, yaitu hasilnya 3X aksen dikurangi 9Y aksen dikurangi 4X aksen ditambah 20Y aksen sama dengan 24. Hasilnya sebagai berikut, yaitu negatif X aksen ditambah 11Y aksen sama dengan 24 atau 11Y aksen dikurangi X aksen sama dengan 24. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan ya teman-teman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video sampai akhir ini. Semoga apa yang kita dapatkan, semua ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.